Peristiwa 28 Oktober 1928 telah menjadi tonggak pertama bersatunya para pemuda bangsa ini. Mereka berupaya untuk menyatukan perbedaan suku, ras, agama dalam bentuk persatuan yang mengedepankan visi misi bangsa agar bangsa ini bisa terbebas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, ada dua hal yang bisa kita ambil dari nilai semangat Sumpah Pemuda ini. Baik, saya akan sampaikan setelah yang satu ini. Sahabat Nurul dan Ilmi, Sumpah Pemuda saat ini sudah pada tahun ke-94 kita rayakan. Dan itu menjadi sebuah perayaan simbolik yang terus-menerus kita rayakan dan terus dikibarkan dalam negara kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menghayati dan mengambil nilai dari semangat Sumpah Pemuda itu? Atau jangan-jangan kita hanya menganggapnya sebagai sebuah simbol semata atau perayaan semata tanpa mengambil hikmah di dalamnya. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal ini menurut pandangan saya. Yang pertama, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda pada saat itu menyatukan Jong Celebes, Jong Sumatranes, Jong Batak, dan beberapa Jong lainnya. Mereka bersepakat untuk meniadakan dulu, melepaskan dulu latar belakang mereka masing-masing, sehingga muncullah tiga sumpah yang sampai saat ini kita kumandangkan. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan ini jika kita abaikan, jika kita anggap hanya sebagai perayaan semata, ya yang terjadi tidak akan memberi pengaruh apa-apa terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa ini. Coba lihat, ada berapa organisasi yang terpecah belah, bahkan saling berebut kepentingan. Ada beberapa kelompok yang terus terjadi pertikaian, bahkan antar desa, antar kampung, antar gang. Dan itu sama sekali tidak mencerminkan nilai persatuan dan nilai kebinekaan sesuai dengan keinginan pendiri bangsa ini. Nah, tadi saya sampaikan, saya akan memberikan dua pandangan terkait dengan nilai yang bisa kita ambil sejalan dengan nilai-nilai yang ada saat ini. Yang pertama adalah nilai persatuan di atas perbedaan. Bersatu ini bukan berarti meniadakan perbedaan, namun bersatu ini dimaksudkan sebagai bentuk bahwa kita memahami, kita mengerti, dan kita saling mendukung atas segala hal di dalam perbedaan itu. Jadi tidak ada yang perlu diperuncing. Katakanlah jika ada orang Jawa, ada orang Sumatera, jika duduk dalam satu meja, yang ditonjolkan bukan Jawanya, bukan Sumateranya, tetapi yang ditonjolkan adalah keindonesiaannya. Kira-kira jika orang Jawa dan orang Sumatera bertemu, apa yang akan dilakukannya untuk membuat bangsa ini lebih baik? Sehingga apa yang terjadi jika kita memiliki pikiran yang seperti itu? Tentu saja pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan yang menghabiskan waktu dan masa itu tidak akan terjadi. Oke, yang pertama adalah nilai persatuan. Sudah bersatukah kita? Sudah saling mengertikah kita? Rekan-rekan mungkin bisa menjawab. Para pelajar, mahasiswa, dan para pemuda, tentu khususnya untuk Anda semua, mari sama-sama kita gairahkan kembali semangat persatuan itu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, sebagaimana
cita-cita para pendiri bangsa kita. Dulu bangsa Indonesia pernah ditakuti, pernah disegani. Lalu pertanyaan, apakah bangsa Indonesia saat ini masih seperti itu? Yang kedua, semangat kolaborasi. Apa itu semangat kolaborasi? Kolaborasi adalah di mana kelebihan dan kekurangan bersatu, saling mendukung, saling support, dan menjadi sebuah kekuatan baru. Ibarat sebuah divisi-divisi dalam sebuah kantor, maka masing-masing divisi ini saling mensupport pekerjaan satu sama lain, bukan malah saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Katakanlah ada divisi humas, divisi keuangan, divisi administrasi, kemudian divisi lapangan, semua saling support. Meskipun pekerjaan mereka berbeda-beda, tapi dari satu pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan itu sebenarnya menjadi pendukung untuk kerja satu sama lain. Orang lapangan mengadakan survei, kemudian dilaporkan ke bagian pendataan, divisi administrasi. Nah, coba bayangkan apabila tidak ada orang lapangan, maka orang administrasi akan kebingungan data apa yang mau direkapitulasi. Kemudian ada divisi kehumasan. Apabila orang lapangan tidak mensurvei di lapangan, tidak memberikan informasi yang mereka dapatkan, lalu data apa yang mau diolah oleh orang humas? Nah, oleh karena itu, saat ini sejalan dengan prinsip revolusi industri 4.0, maka kompetensi salah satunya adalah kompetensi terkait dengan kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, buat para pemuda, rekan-rekan pelajar, dan para penonton Nurul TV, maksud saya, rekan-rekan Nurul Ilmi, tidak ada salahnya kita mencoba untuk berkolaborasi. Jangan merasa bisa sendiri, jangan merasa jago sendiri, jangan merasa hebat sendiri. Karena yakinlah bahwa sehebat apapun kita akan membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, berupayalah untuk saling berkolaborasi, menghormati kemampuan orang lain, menghargai kemampuan orang lain. Insya Allah itu akan membantu kita menjadi orang yang bisa lebih hebat, bisa lebih baik, dan bisa lebih besar. Ingat dua hal ini. Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang nilai persatuan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, kita harus persatukan yang berbeda, kita harus persatukan orang-orang yang tadinya saling bermusuhan sehingga menjadi saling berkawan dan saling mendukung. Yang kedua, kita harus berupaya berkolaborasi, yaitu bukan sama-sama bekerja, tetapi bekerja sama, saling bertanya, saling menginformasikan, saling memberikan dukungan, sehingga kritik dan saran itu menjadi sebuah informasi yang mendukung untuk kerja-kerja kita menjadi lebih baik. Karena menurut penelitian Gallup Institute, mereka yang suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain atau berkolaborasi dengan orang lain menunjukkan hasil kerja yang lebih maksimal daripada orang yang suka bekerja sendiri. Saya Multon Akrowi, sampai ketemu di topik berikutnya. Salam semangat. Nurul TV.